Ketum PBNU Gus Yahya Khalil Stakuf disanggah oleh salah satu santri sarang. Hubungan silsilah ta'alum ini kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nah, salah satu santri sarang yang dimaksud adalah kami sendiri, yaitu Al-Fakir Dawam Alim bin Konati dari Desa Baba, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Ini sebagai salah satu tanda cinta kami kepada Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU. Mengapa? Karena ada beberapa statement beliau yang harus disanggah, harus dikritisi, agar kaum muslimin di Nusantara tidak mudah enggah-enggih, nurut manut begitu saja. Mengapa? Karena ada kaidah usul fikih, ya kaidah fikhiyah, yang mengatakan la yungkaru al-mukhtalafu fih wa innama yungkarul mujma'u alaih. Tidak boleh diingkari sesuatu yang masih diperselisihkan di dalamnya. Sedangkan yang boleh diingkari hanyalah yang disepakati atasnya. Sehingga adanya ikhtilaf, beda pendapat para ulama, tidak boleh diingkari, tidak boleh dipungkiri. Namun justru apabila ada yang mengatakan ijma, kesepakatan ulama atau konsensus, maka harus diingkari dan diteliti lagi kebenarannya. Nah, dalam hal ini ada beberapa statement dari Gus Yahya yang harus dikritisi. Adapun statement yang harus dikritisi yang pertama adalah, tapi apapun yang dikatakan orang, kita melihat bukti-bukti barokah, bukti-bukti barokah dari zuriyah Ba'al ini. Nah, inilah statement yang harus dikritisi yang pertama. Mohon maaf, penetapan silsilah nasab tidak bisa dilihat dari pertimbangan barokah. Mengapa? Karena banyak ulama dan kiai Nusantara bukan zuriyah Ba'alawi yang menyusun kitab. Susunan kitabnya barokah, dipelajari oleh para santri hingga sampai saat ini. Seperti apa contohnya? Seperti kitab Al-Amthilatut Tasrifiyah, seperti kitab Al-Awamil, seperti kitab Al-Mabadi' Al-Fiqhiyah, dan lain-lain. Oleh sebab itulah tidak bisa penetapan suatu nasab hanya dipertimbangkan dari segi barokah. Silsilah Habib Alwi bin Ubaidillah apakah tersambung kepada Sayyid Ahmad Al-Muhajir ataukah tidak? Masih banyak ulama dunia, bukan hanya ulama Indonesia, bukan, tetapi ulama dunia yang mengingkarinya. Oleh sebab itu apabila ada ulama yang mengingkari keabsahan ketersambungan Ba'alawi kepada Rasulullah SAW, maka pengingkaran itu tidak boleh diingkari, tidak boleh dipungkiri. Namun sesuai kaidah fikih bahwa yang menyepakati ketersambungan silsilah tersebut justru boleh diingkari dan harus dipertanyakan tentang keabsahannya. Masalahnya ketika ada oknum Habib yang selalu mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, maka siapapun yang mendengar pengakuannya itu diperbolehkan untuk mengujinya. Kata para ulama, kullu mudda'in mumtahanun. Setiap orang yang mengaku-aku maka harus diuji. Ya, ingat nih, kullu mudda'in mumtahanun. Setiap orang yang mengaku-ngaku harus diuji. Kita merasakan sendiri barokahnya. Dan untuk itu kita tidak perlu bukti-bukti yang catatan yang turut. Nah, dalam statement ini kami Al-Fakir Dawam Alim sangat bisa merasakan bagaimana posisi seorang Ketua Umum PBNU yang harus bisa dan mampu mendamaikan semua pihak. Tetapi ingat, kalau ada orang oknum Habib yang senantiasa mengaku-ngaku jualan duriyah, jualan nasab, maka kita mengikuti kaidah kullu mudda'in mumtahanun. Setiap orang yang mengaku-ngaku harus diuji. Inilah hasanah keilmuan. Hadis Nabi saja baru dikompilasi 200 tahun setelah beliau wafat. Bukan berarti tidak ada riwayat. Ya, walaupun 200 tahun setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada catatan tentang hadis, bukan berarti tidak ada riwayat. Nah,
mohon maaf kami koreksi sedikit. Penulisan dan pencatatan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu sudah ada sejak zaman para sahabat dan zaman tabi'in generasi pertama dan juga zaman tabi'in generasi kedua, bukan setelah 200 tahun. Masya Allah, kalau 200 tahun itu perhatikan ini zamannya Imam Ahmad bin Hambal dan zaman Imam Bukhari seterusnya begitu. Coba perhatikan lagi, Imam Syafi'i di dalam kitab sudah menulis hadis-hadisnya lengkap dengan sanadnya. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204. Lah, Imam Syafi'i punya guru nih yang menulis kitab hadis yang disebut kitab Al-Muwatta. Imam Malik lahir pada tahun 90 Hijriah, wafat tahun 174 Hijriah. Kemudian nih sebelumnya lagi, tokoh pelopor pendewanan hadis, Tadwinul Hadis, adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz lahir pada tahun 63 Hijriah, wafat pada tahun 101 Hijriah, bukan 200. Jadi Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan kepada beberapa ulama ya untuk meneliti hadis. Karena zaman itu banyak orang yang mendustakan hadis, membuat hadis-hadis palsu, membuat hadis-hadis bohong yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Khalifah Umar bin Abdul Aziz tergerak hatinya untuk mengumpulkan para ahli, para ulama, meneliti hadis-hadis mana yang benar-benar hadis sahih, mana yang hasan, mana yang dhaif. Kemudian masalah pengkiasan, analogi, pencatatan nasab silsilah garis keturunan dianalogi dikiaskan dengan periwayatan pencatatan hadis. Ini adalah kias yang tidak mutobik, tidak muqtadul hal, alias kias yang mardud. Karena kalau hadis itu Masya Allah yang meriwayatkan banyak orang dari suku bangsa, dari berbagai macam nasab. Sedangkan kalau silsilah nasab itu hanya ditulis oleh satu garis keturunan saja. Jadi kias yang seperti ini tidak bisa dibandingkan, tidak bisa disamakan. Walaupun 400 tahun tidak ada catatan tentang urutan silsilah alwi, bukan berarti tidak ada silsilah. Rumit Gus, silsilah nasabnya pasti masih ada Gus. Namun apakah mutasil bersambung ataukah mungqati dan maktu terputus begitu? Inilah yang dijadikan pertanyaan permasalahan. Silsilah nasab yang tidak dicatat selama 100 tahun saja sudah rumit, apalagi lebih dari 100 tahun. Mengapa? Kondisi saat itu Masya Allah kaum muslimin dalam keadaan perang. Banyak duri Rasulullah SAW yang dikejar-kejar oleh musuh, sehingga duri Rasulullah banyak yang bersembunyi. Namanya bersembunyi, ingin menyelamatkan diri, punya anak-anak tidak tercatat. Lah kalau ini terjadi selama ratusan tahun, tiba-tiba ya 200 tahun kemudian atau 300 kemudian ada catatan silsilah yang mutasil, yang bersambung, ini perlu dipertanyakan Gus, seperti itu. Nah maka Bapak Ibu sekalian, ya saya mengajak pada kita sentuhan warga Nahdien tidak perlu bersoalkan, karena kita sudah buktikan sendiri, merasakan sendiri barokah. Kita yakin bahwa Ma'alwi bin Durriyati Rasulullah SAW, karena kita merasakan barokahnya. Nah ini Bapak Ibu sekalian adalah Thariqah Nahdlatul Ulama.